Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naufal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan atau membahas tentang himpunan matematika. Seperti apa video pembelajarannya? Kalau begitu, kita langsung saja kepada videonya. Check it out! Oke, kita masuk ke pengertian himpunan. Himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Di sini dikatakan didefinisikan dengan jelas. Berarti ada himpunan atau bukan yang termasuk himpunan yang merupakan pernyataan yang tidak jelas. Seperti apa contohnya? Ini contoh. Yang pertama, ganteng. Menurut ganteng itu sifatnya relatif, karena bisa jadi menurut saya yang ganteng dan menurut orang lain tidak. Jadi ganteng merupakan relatif. Terus ada lagi besar. Besar ini relatif karena anggapan orang lain terhadap sesuatu, ukuran sesuatu benda atau apapun itu belum tentu sama pendapatnya dengan sesama manusia. Maksudnya, pasti pendapat orang lain dengan pendapat pribadi itu tidak sama. Bisa jadi tidak sama. Dan ketiga itu pendek. Pendek juga merupakan relatif. Sifatnya relatif. Dan lain sebagainya. Misalnya ada lagi terang, gelap, ataupun kasar, halus, itu merupakan sifat yang relatif. Karena bisa jadi pendapat orang lain itu berbeda-beda. Biar lebih jelas, kita masuk contoh soal. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan himpunan? Yang pertama nih, kumpulan siswa kelas 7C SMPN 2 Sumedang yang berkacamata. Di sini dikatakan berkacamata. Ini jelas ya, jelas. Terus ada kelasnya itu 7C dan tempat sekolahnya itu SMPN 2 Sumedang, jelas. Berarti ini bisa disebut himpunan. Yang kedua, kumpulan siswa kelas 7C SMPN 2 Sumedang yang cantik. Cantik di sini merupakan relatif ya, gak jelas nih. Karena pendapat orang lain bisa jadi berbeda-beda. Berarti ini bisa dikatakan bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan murid yang berbadan besar. Wah, ini udah terlihat ya. Kita lihat di muridnya, murid mana dulu, murid sekolah mana dulu. Terus yang besar, ini besar itu sifatnya relatif ya. Karena perspektif orang-orang pasti berbeda-beda. Ukuran pendapat ukuran sesuatu itu pasti berbeda-beda. Keempat, kumpulan pohon tinggi di Taman Sari Yogyakarta. Kita lihat di Taman Sari Yogyakarta, ini jelas ya tempatnya. Terus pohon tinggi ini nih relatif nggak nih? Relatif, karena tidak disebutkan ukuran pohon minimal itu berapa, karena tinggi minimal pohon itu berbeda-beda, pohon apa dulu, jadi ini tidak jelas. Yang kelima, kumpulan siswa yang tingginya 150 cm di SMPN 2 Sumedang. Ini apa nih? Himpunan bukan? Himpunan ya, jelas sekali ini disebutkan siswa yang tingginya 150 cm. 150 cm disebutkan spesifiknya di SMPN 2 Sumedang. Disebutkan letak sekolahnya juga. 6. Kumpulan hewan lucu di Kebun Binatang Bandung. Ini jelas ya, ini bukan himpunan karena lucu itu sifat yang relatif. Belum tentu pendapat pribadi saya dengan orang lain itu sama. Bisa jadi menurut saya itu lucu, bisa jadi menurut orang itu tidak sependapat. 7. Berarti ini 6, yang ke-6 ini bukan himpunannya. 7.
Kumpulan makanan enak di Yogyakarta. Ini bukan himpunan. Karena enak itu bisa jadi enak itu adalah relatif. Bisa jadi menurut saya enak, bisa jadi menurut orang lain enggak. Begitu juga sebaliknya. 8. Kumpulan lampu lalu lintas. Ini himpunan bukan. Himpunannya karena kumpulan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas memiliki lampu yang hanya merah, kuning, dan hijau. Berarti ini jelas ini himpunan. Selanjutnya penyajian himpunan. Penyajian himpunan ini dibagi menjadi 3, yaitu menuliskan anggotanya, menuliskan sifat anggotanya, dan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Bila kita ambil contoh, yaitu himpunan D sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus bagaimana cara menuliskan sifat anggotanya? Cara menuliskan sifat anggotanya kita lihat dulu. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan apa? Bilangan cacah ya. Jadi kita bisa tulis yaitu D sama dengan bilangan cacah. Bilangan cacah apa dulu? Bilangan cacah yang kurang dari 6. Dan bisa juga kita tulis D sama dengan bilangan cacah yaitu bilangan cacah dari 0 sampai 5. Terus ada menuliskan notasi pembentuk himpunan. Cara menuliskan notasi pembentuk himpunannya kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu bilangan lebih besar atau lebih kecil bilangan apa? Kita bisa tuliskan D sama dengan D kurang dari 6 dengan D bilangan cacah dengan D anggota bilangan cacah. Dan bisa juga kita tuliskan D sama dengan D kurang dari sama dengan 5 dengan D anggota bilangan cacah. Selanjutnya ada operasi himpunan. 1. Irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti huruf N. Contoh soalnya, jika diketahui A himpunan A memiliki bilangan A, B, C, D, dan E, dan himpunan B memiliki anggota B, C, E, G, K, maka A irisan B adalah, jika kita menemukan soal yaitu irisannya, yaitu kita pahami dulu irisan yaitu himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Maka bilangan yang memenuhi yaitu B dan C. Diagram Venn-nya bisa dilihat seperti pada gambar. Yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U. Contoh soalnya yaitu jika diketahui A sama dengan A, B, C, D, E dan B sama dengan B, C, E, G, K, maka A gabungan B adalah, maka gabungan yaitu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan B. Jadi semua bilangan yang ada di himpunan A dan himpunan B itu memenuhi A gabungan B. Maka kita dapat tuliskan yaitu A gabungan B adalah A, B, C, D, E, G, dan K. Diagram Venn-nya bisa digambarkan seperti gambar. Selanjutnya ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari dari anggota A dan yang tidak memiliki anggota B.
selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Contoh soalnya itu jika diketahui A, B, C, D, E, dan B sama dengan B, C, E, G, K, maka A kurang B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. A kurang B yaitu anggota A yang tidak memuat anggota B. Maka bilangan yang memenuhi adalah A dan D. Diagram Venn dapat digambar seperti di samping. 4. Komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan A diberi tanda kutip di atasnya, atau A diberi C seperti huruf C, di atasnya diberi huruf C seperti huruf C, dan dibaca A komplement. Contoh soalnya yaitu jika diketahui A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S itu adalah semesta ya. Maka A komplement sama dengan, kita ketahui bahwa komplement adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semua anggota kecuali anggota himpunan tersebut. Maka bilangan yang memenuhi atau anggota yang memenuhi yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Diagram Venn dapat ditulis seperti di samping. Baik, kita lanjut ke latihan soalnya. Yang pertama ada tuliskan himpunan berikut dalam bentuk penyajian yang lain. Jika diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Jika kita lihat bahwa ini adalah bentuk penyajian anggotanya, maka yang ditanyakan yaitu bentuk penyajian dalam bentuk sifat dan juga notasi. Jika kita lihat bahwa anggota bilangannya itu 1, 2, 3, 6, 9, 18, ini adalah bilangan asli. Bilangan asli dari faktor 18. Maka bisa kita tulis yaitu bentuk penyajian sifatnya, maka A sama dengan bilangan asli faktor dari 18. Maka notasi yang bisa kita tulis, yaitu A sama dengan A kurang dari 19 dengan A anggota dari faktor dari 18, atau A sama dengan A kurang dari 18 dengan A anggota faktor dari 18. Kemudian poin B, jika diketahui P sama dengan P kurang dari sama dengan 12 dengan P anggota dari faktor dari 32, maka ini yang diketahui adalah dalam bentuk penyajian notasi ya. Maka yang ditanyakan adalah dalam bentuk anggota dan juga sifatnya. Jika kita lihat bahwa P kurang dari sama dengan 12 dengan P anggota faktor dari 32, maka anggota yang memenuhi yaitu bisa kita lihat bahwa P sama dengan bilangan asli kurang dari 12 anggota faktor dari 12. Nah, sifatnya bisa ditulis seperti ini ya. Kemudian notasinya jika kita lihat 32 faktor dari 32 yaitu 16, 8, 4, 2, dan 1. Maka anggota yang memenuhi yaitu 1, 2,
4, dan 8. Nomor 2. Jika diketahui A sama dengan faktor dari 8 dan himpunan B sama dengan X kurang dari 10 dengan X anggota bilangan prima, maka tentukan 1 anggota A, 2 anggota B, 3 A irisan B, dan 4 A gabungan B. Kita lihat bahwa yang anggota A faktor dari 8 memiliki faktor yang bilangan-bilangannya itu jika dikalikan menghasilkan 8, yaitu 1 kali 8 dan 2 kali 4. Maka anggota yang memenuhi himpunan A yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nomor 2 yaitu anggota dari B, X kurang dari 10 dan X anggota dari bilangan prima. Kita tahu bahwa anggota prima yaitu bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Maka bilangan yang memenuhi yaitu 2, 3, 5, dan juga 7. Karena kurang dari 10, maka anggotanya sampai 7. Bisa ditulis B sama dengan 2, 3, 5, 7. Nomor 3, poin 3, yaitu A irisan B. Kita tahu bahwa himpunan A yaitu 1, 2, 4, 8 dan himpunan B yaitu 2, 3, 5, dan 7. Irisan, diingatkan kembali bahwa irisan adalah himpunan yang anggotanya yaitu dimiliki oleh A dan juga B, bagian dari A dan juga B. Maka nilai yang memenuhi adalah 2. Terus nomor 4, A gabungan B. Gabungan yaitu himpunan yang memenuhi seluruh kedua himpunan A dan juga B. Maka gabungan dari himpunan A dan juga B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan juga 8. Oke guys, segitu saja pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.